Baik kuliah TM 3104 Teknik Produksi, kuliah kedua, sesi keempat. Baik, bagaimana jika tesnya tadi tidak semuanya stabilize, jadi ada variasi, ada stabilize dan ada transient gitu ya, gitu. Nah, ini yang pertama kali sebenarnya ini yang membahas ini adalah 1955 ini Golder gitu ya. Jadi jika menggunakan flow after flow hasilnya kok tidak bagus gitu ya gitu. Karena mungkin permeabilitas sangat kecil dan tidak bisa didapatkan hasil yang stabilize. Golder kemudian mempropose metode untuk mentesnya isochronal test gitu. Nah, ini ada beberapa seri tes yang sebelum dilakukan tes berikutnya itu dilakukan penutupan dulu hingga mencapai stabilize. Isochronal berarti satu tes ini diperlakukan sama. Berarti apa? Tekanan awal ketika dibuat ke tes adalah harus sama inisial. Sehingga ketika laju alir semakin besar, maka penutupannya akan semakin lama. Dengan tempo penutupan yang sama atau rentang waktu penutupan yang sama, pembukaan yang sama, penutupannya bisa berbeda jika laju alirnya semakin besar. Nah, Golder ini menemukan bahwa ternyata variabel yang awal tadi digunakan oleh Rowling gitu ya, atau Herbert gitu ya, ternyata jika didapatkan hasil yang tidak stabilize gitu ya, ketika diplot pada time yang sama seperti dilihat di sini, ini ada time-nya. Jadi diambil time-nya misalnya 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, diambil gitu ya. Nah, diplot itu tetap menggunakan garis lurus. Jadi misalnya waktunya 0,1 jam, 2 jam, dan sebagainya, ini tetap merupakan garis lurus. Berarti apa? Berarti harga N-nya tetap. Nah, tetapi ketika dilihat bahwa ternyata yang berbeda, walaupun kita dapatkan hasil yang transient, yang berbeda adalah harga C-nya. Sehingga is okay kalau misalnya tesnya masih semuanya transient asal ada satu data stabilize. Ya gitu. Berarti apa? Berarti tinggal yang berbeda adalah di sini apanya? C-nya berbeda. C-nya dihitung dengan menggunakan data yang paling stabilize dengan menggunakan N dari beberapa harga yang time-nya sama. Oke. Nah, ketika metode itu dicobakan ke Rowling, yang pertama awalnya C dan N pada satu garis, bisa dikonversi. Yang transient dilihat hanya N-nya, sedangkan C-nya dihitung dengan menggunakan titik yang stabilize. Nah, ini juga seperti ini jika menggunakan Herbert. Gitu. Ini digunakan ini, kemudian yang stabilize-nya digunakan untuk mengkoreksi harganya. Nah, bagaimana sih kalau misalnya ada example-nya? Jadi ini example perhitungannya saya hanya ambilkan dari Rowling gitu ya. Nah, ini data stabilize-nya ini masih transient, tapi kita bisa ambil data yang dievaluasi untuk menghitung N-nya ini pada waktu yang sama. Kemudian dihitung N-nya dapat gitu ya. C-nya kita hitung pada titik yang paling stabilize. Jadi yang stabilize flow mana? Yang ini. Nah, ini kita hitung pada titik ini, kemudian kita hitung N-nya dapatnya berapa. Di situ kita dapat C dan N dengan menggunakan metodenya Golder tadi dengan persamaannya Rowling dan Snelda. Baik, ini adalah akhir dari kuliah kedua sesi keempat. Sampai bertemu di session-session berikutnya. Terima kasih.